pagi ini saya ingin sedikit berbicara tentang hiruk pikuk, tentang nasab dan lain sebagainya yang saat ini cukup mengganggu. Ya, akan tetapi yang perlu kita sadari pertama sebelum saya membahas pokok masalah, saya yakin ini ada orang merekayasa sehingga terjadi hiruk pikuk ini. Entah dengan apa caranya, orang-orang pintar ngadu domba itu sudah punya cara untuk itu. Untuk apa? Ya, di antaranya juga kepentingan politik. Kenapa? Kalau umat Islam bersatu, maka mereka tidak akan berhasil politiknya. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan gagal semua usahanya. Kenapa? Jika umat Islam bersatu. Oleh karena itu, yang pertama dengan masuknya Syiah, dengan masuknya Wahabi, terjadi hiruk pikuk, terjadi perdebatan, terjadi pertengkaran, dan bahkan terjadi disintegrasi dalam tubuh umat Islam. Kemudian belum selesai ini, masuk perkara yang lain. Ya. Sampai urusan kecil, kayak masalah adzan, kayak masalah speaker di masjid. Ini yang dipermasalahkan sehingga timbul hiruk pikuk di masyarakat, dan masyarakat Islam khususnya akhirnya energinya tercurah untuk membahas perkara-perkara khilafiyah yang sudah diselesaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang terakhir ini yang lebih dahsyat lagi. Kenapa? Ya, setelah Wahabi dengan Ahlus Sunnah ini sudah tidak nyambung, sudah terjadi gap yang begitu besar, maka belum puas mereka untuk mecah belah Islam lagi biar lebih kecil-kecil lagi. Bagaimana? Nah, kalau yang umat Islam yang dari golok seperti Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya, itu sudah oke lah. Itu mereka kayak di Persis dan sudah memang tidak respon dengan kata Ahlul Bait dan cucu-cucu Nabi. Nah, tinggal yang respon dengan mereka, terutama orang Nahdlatul Ulama, orang NU. Maka orang NU ini harus dipecah belah dalam tubuh NU sendiri. Dan untuk yang paling bisa sukses memecah belah itu harus pakai orang NU. Dan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Kemudian ya makanya juga dibahaskan masalah ini zaman masa lalu dan lain sebagainya, yang mana kita tidak tahu aslinya di lapangan bagaimana, kenapa kok mereka ya terpaksa kompromi dengan Belanda dan lain sebagainya, sehingga kalau kita hanya melihat fakta yang zahir nanti bisa suudzon dengan tokoh-tokoh kita. Ya contohnya aja, tidak usah repot-repot, yang di Nahdlatul Ulama sendiri. Jadi seperti Masyumi menolak gabung dengan Nasakom. Pokoknya Islam saja murni, ya karena mereka memang berjuang untuk pemurnian Islam menurut versinya, maka mereka menolak. Akibatnya ya di blacklist dari politik Indonesia. Ya. Kemudian NU, kenapa kok terpaksa nerima? Ya, saya yakin para guru-guru kita yang sepuh-sepuh, yang mereka rata-rata orang arif billah, ya, yang sudah ma'rifah kepada Allah, sehingga urusan dunia juga mereka ma'rifah dan mempunyai kebijakan tersendiri, maka ya walaupun mereka mengorbankan harga diri dan bisa jadi mereka tidak dipercaya umat karena menerima Nasakom. Ya banyak yang tadinya simpati, hilang simpatinya. Akan tapi mereka punya alasan. Kenapa? Ya di antara alasan yang saya pernah dengar dari orang-orang sepuh, ya, dari lisan muridnya Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, beliau mengatakan kalau ditolak nanti NU dibekukan, kita tidak punya wadah untuk berbicara, tidak punya saluran untuk masuk ke parlemen dan lain sebagainya. Sehingga jika seperti itu, maka suara kita nanti akan tidak pernah didengar lagi. Kenapa? Sudah tidak resmi. Sehingga mereka terpaksa menerima itu adalah
Ya, menerima itu adalah sebuah keterpaksaan dan karena situasi politik. Sehingga dalam perang pun juga ada gencatan senjata. Gencatan senjata bukan berarti kalah, bukan berarti, tapi untuk menyusun kekuatan. Dan agar supaya kita tidak hancur, ya, ludes sama sekali. Dan lain sebagainya. Alasan-alasan itu kita husnudzon dengan tokoh-tokoh pendahulu kita. Termasuk kenapa kok menerima demokrasi, kok tidak langsung Islam aja, wong 80% umat Islam. Di tetangga sebelah kita, negara sebelah kita, ya sekian persen aja sudah bisa menegakkan syariat Islam. Kok di Indonesia begini. Ya, jadi jangan sampai kita terlalu suudzon dan juga skeptis dengan apa yang diperjuangkan oleh pendiri-pendiri Republik ini. Kenapa? Saya yakin para ulama, ya, zamannya Hasyim Asy'ari, Kyai Wahid Hasyim, ya, yang pada saat itu menjadi panitia persiapan, panitia orang-orang yang memperbincangkan termasuk teks proklamasi dan lain sebagainya yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan itu juga sebagian besar umat Islam. Kemudian mereka juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan strategis dan politis yang didasari dengan pemahaman ilmu, ya, bukan hanya sekedar fikih, ya usul fikihnya. Kemudian mereka juga menguasai semua fan ilmu dalam agama ini, sehingga terkesanlah mereka itu, ya, lembek dan sebagainya. Tapi ini dinamika. Ya, dinamika pemahaman dan juga bagaimana dinamika dakwah dalam kancah internasional dan kancah nasional di negeri kita. Kembali pada fokus masalah nasab sekarang. Ya, jadi umat Islam begitu banyak perhatian, buktinya di Facebook, yang mengikuti, di YouTube yang mengikuti tayangan-tayangan ini banyak yang sangat tertarik, minimal tertarik mendengar alasan-alasannya, intinya banyak yang tertarik. Ya, kemudian ya dari yang tertarik itu terjadi kontraksi, yang setuju dengan tidak setuju. Ini. Dan mereka berhasil, orang yang ingin memecah belah umat Islam sudah berhasil dengan cara ini. Mereka menemukan caranya mecah belah antara Nahdlatul Ulama yang notabene ya para habaib itu yang ada itu kebanyakan orang Nahdlatul Ulama, walaupun mereka mempunyai organisasi tersendiri yaitu Al-Khairiyah. Ya, kalau Arab yang di luar habaib namanya Al-Irsyad. Ya. Jadi Al-Irsyad ini ya yang Wahabi, Al-Khairiyah yang Sunni. Akan tetapi banyak kan dari para habaib yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama juga. Maka ini harus dipecah belah. Kemudian di masyarakat memang ada fenomena, memang tidak bisa kita pungkiri. Di antara habaib itu juga menyalahgunakan, ya, kondisi mereka, kedudukan mereka, ya ada yang meres-meres umat, ya, dan lain sebagainya. Ada yang merekayasa dakwahnya untuk sumbangan dan lain sebagainya. Nah, ini perkara lain yang tidak terkait secara khusus untuk kita bahas. Dan ini perlu kita luruskan bertahap dengan cara yang baik, jangan sampai menimbulkan desintegrasi dan kekeruhan yang tidak pernah bening lagi, sehingga umat Islam nanti tidak bisa melihat dengan objektif. Apalagi orang awam, kasihan. Jadi para pemirsa, para ikhwan rahimakumullah, ya. Jadi kita pertama dulu sebagai ikhwan Thariqah Tijani. Saya berbicara sebagai ikhwan Thariqah Tijani, perlu diketahui Syekh radhiyallahu an amat sangat menghormati para ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah ahlul bait juga dari klan Al-Hasani. Karena ayahanda beliau Al-Hasani. Kita yang perlu kita tanamkan yang pertama, ya, bohong, ya. Berbohong, apalagi berbohong tentang nasab ini adalah bahaya besar dan neraka. Dan saya yakin,
ya para habaib Bani Alawi, kalau memang nasabnya tidak nyambung, tidak akan pernah berani mengklaim seperti itu. Apalagi memberikan silsilahnya kepada keturunan mereka. Ini, kamu begini sih. Bin sampai nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena hadisnya sudah jelas. Orang yang berbohong atas nama Nabi atau berbohong kepada Nabi, ya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap aja masuk neraka. Itu. Oleh karena itu, ya ini pandangan husnudzon. Jadi tidak ada kebohongan kolosal. Sulit, kebohongan itu parsial. Kalau ada orang bukan Habib ngaku Habib, ada. Artinya bukan dzurriyyah Nabi, ngaku dzurriyyah Nabi untuk kepentingan tertentu, itu ada. Akan tetapi kalau pas semua orang klan habaib batal semua, ini ya jadi permasalahan. Sementara baik keilmuan mereka dan juga ya keberadaan mereka dalam struktur kewalian yang masyhur di berbagai belahan dunia, dari mereka sejak dulu sampai dengan saat ini masih banyak yang zahir kewaliannya dan diakui oleh wali lain yang notabene yang mengaku itu adalah klan ya dari dzurriyyatun Nabi, dari Ahlul Bait yang bukan Ba'alawi. Ya pokoknya seperti Syed Alawi Al-Maliki. Beliau adalah orang Maroko. Leluhur beliau orang Maroko Al-Hasani, bukan Ba'alawi. Dan beliau mengakui para habaib itu.